Santriwati ini dirasuki oleh arwah Herlina yang hendak membalaskan dendam kepadanya cuy. Beruntung saja Ustadz Gani keluar dari kamarnya dan berusaha untuk melepaskan tangan Siti dari leher Obi. Lalu Siti pun mendorong tubuh Ustadz Gani hingga tubuh tersebut terjatuh dan mengelinding dari tangga rumah tersebut. Siti yang masih saja kesurupan berusaha untuk menyerang Ustadz Gani. Lalu Ustadz Gani pun memegang kepala Siti sambil membacakan doa-doa ruqyah. Kemudian iblis yang ada di dalam tubuh Siti pun berkata, "Jika kalian adalah orang-orang munafik yang gemar melakukan kemungkaran." Lalu Ustadz Gani pun bertanya, "Siapakah kamu yang sudah melasuki tubuh Siti?" Kemudian tak berselang lama Umi Indri pun datang untuk membawakan segelas air putih cuy. Lalu Ustadz Gani membacakan doa di atas air putih itu. Kemudian ia menyemburkan air tersebut tepat di depan wajah Siti. Sampai akhirnya Siti pun tersadar kembali dan Obi juga sadar dari pingsannya. Lalu keesokan harinya terlihat Dila selesai mengaji bersama dengan Siti dan juga Ranum. Lalu ia pun menceritakan keadaan Obi yang sangat ketakutan dengan wajah Herlina sampai-sampai ia tak bisa tidur semalaman. Mendengar hal tersebut mereka bertiga pun bergegas menuju kamar Obi untuk memastikan keadaannya cuy. Begitu melihat Siti, Obi pun langsung berteriak dengan sangat histeris karena di penglihatan Obi wajah Siti masih sama mengerikan seperti wajah Herlina. Mendengar teriakan Obi, Umi Indri pun bergegas untuk menghampirinya. Kemudian Umi Indri pun mengajak Obi untuk membaca istighfar secara bersama-sama agar ia terbebas dari pandangan gaib. Sementara Siti dan juga Dila terus berusaha untuk membantu mengurangi rasa takut yang terjadi pada Obi. Hingga malam hari pun tiba, terlihat Ranum sedang mengaji sendirian di dalam masjid cuy. Lalu tak berselang lama datanglah Herlina dengan kakinya yang pincang. Herlina pun langsung duduk di depan Ranum cuy. Ia hendak mengaji bersama-sama dengan Ranum. Ranum pun semakin heran cuy dengan bacaan Herlina yang saat ini semakin jauh lebih bagus dari sebelumnya. Ia hanya bisa melongo melihat perubahan sifat Herlina yang semakin hari semakin mengerikan. Lalu keesokan harinya sepulang sholat subuh, Siti mulai menyadari jika ada sesuatu yang aneh terhadap Herlina. Terlihat Herlina berjalan dengan pincang mulai mendekati mereka. Lalu kemudian ia mengucapkan salam. Siang hari pun tiba, terlihat Ranum kembali ke kamarnya. Namun ia melihat sebuah kejadian janggal. Ia pun melihat Herlina duduk di atas ranjang dengan menggunakan makanan sambil mengayunkan kepalanya ke sana kemari layaknya orang berzikir. Lalu malam hari pun tiba, Ranum menemani Obi untuk melaksanakan sholat isya di masjid pondok. Namun tiba-tiba Ranum pun melihat sosok Herlina melintas tepat di depannya. Kemudian ia pun bergegas bangkit untuk mengikuti sosok Herlina itu kemana perginya. Lalu di waktu yang bersamaan, Obi pun mulai merasakan ada hal aneh yang mengikuti semua gerakan sholatnya. Di saat Obi sedang melaksanakan tahiyat akhir, namun anehnya posisi Obi tidak menghadap ke kiblat. Setiap kali Obi berusaha untuk membenarkan posisinya, namun sayangnya Obi kembali berbalik dan membelakangi kiblat. Namun dalam percobaan yang ketiga kalinya, akhirnya posisi Obi tidak berubah lagi. Tapi ketika Obi sedang melaksanakan salam, tiba-tiba Herlina pun datang dan langsung menyerang Obi. Kemudian Obi pun berteriak dengan sangat kencang hingga teriakannya didengar oleh Ranum. Ranum pun bergegas pergi ke masjid untuk memastikan keadaan temannya itu cuy. Sesampainya di masjid,